Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah, mahasiswa STAI Al-Ittihad Cianjur, PAUD semester 3. Izinkan saya memaparkan materi tentang anak berkebutuhan khusus atau sering disebut ABK. Apa sih itu ABK? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki beberapa perbedaan atau keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, atau sensori dibandingkan anak-anak pada umumnya. Kebutuhan khusus ini membuat mereka memerlukan dukungan dan perhatian atau layanan pendidikan yang berbeda agar bisa berkembang secara optimal. Lantas, jenis-jenis anak berkebutuhan seperti apa saja sih? ABK itu ada apa saja? Selanjutnya, ABK itu kesatu ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan atau kehilangan pendengaran yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara verbal. Selanjutnya, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan penglihatan baik sebagian maupun total, sehingga memerlukan alat bantu atau metode khusus seperti braille. Selanjutnya, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak dengan keterbatasan fisik atau gangguan pada gerak tubuh akibat kelainan atau kecelakaan, misalnya cerebral palsy atau kehilangan anggota tubuh lainnya. Selanjutnya, tunawicara. Tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam berbicara, baik dalam menghasilkan suara, mengucapkan kata-kata dengan jelas, atau menyusun kalimat. Tunawicara dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan pada organ bicara seperti lidah, mulut, pita suara, gangguan neurologis, atau kondisi bawaan seperti cerebral palsy atau autisme. ABK selanjutnya yaitu tunalaras. Tunalaras adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang memiliki gangguan dalam pengendalian emosi dan perilaku, yang biasanya mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku mereka dalam lingkungan. Anak tunalaras mungkin menunjukkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aturan atau norma sosial, sering mengalami ledakan emosi atau memiliki masalah dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lainnya. Selanjutnya, sindrom Down atau sering disebut Down syndrome. Down syndrome adalah kondisi genetik di mana seseorang lahir dengan salinan kromosom 21 tambahan. Ini berarti mereka memiliki total 47 kromosom, bukan 46. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan tubuh manusia. Selanjutnya, autis adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi dan berhubungan sosial dan juga sulit belajar. Selanjutnya, anak cibi atau cerdas istimewa, bakat istimewa. Anak cibi biasanya dikenal dengan sebutan anak berbakat atau gifted child, dan dikategorikan dalam anak berkebutuhan khusus karena tingkat kemampuan dan intelijensi yang tinggi justru akan menjadikan anak susah berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik, sehingga menyebabkan anak merasa aneh pada dirinya sendiri, atau bisa juga lingkungan sekitar yang memberikan label aneh pada anak berbakat tersebut. Selanjutnya, tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah lain dari disabilitas intelektual, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata. Pengidap tunagrahita mengalami kesulitan untuk belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Selanjutnya, tunaganda. Tunaganda merupakan anak yang memiliki hambatan lebih dari 2 macam keterbatasan, baik secara mental maupun fisik. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Apa sih penyebab atau faktor-faktor hingga menjadi anak yang berkebutuhan khusus? Kita simak bersama-sama. Faktor yang pertama yaitu sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran bisa disebabkan dari gangguan genetik, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, pengguguran, dan lahir prematur.
Faktor kedua penyebab anak menjadi anak berkebutuhan khusus, yaitu diantaranya saat kelahiran. Saat kelahiran ada proses kelahiran lama, atau ada juga kelahiran dengan alat bantu seperti vakum, dan juga kehamilan terlalu lama, yang mana kehamilan terlalu lama ini di atas 40 minggu usia kehamilan. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah setelah kelahiran. Setelah kelahiran seperti penyakit infeksi, ada juga kekurangan zat makanan atau gizi nutrisi, ada juga kecelakaan, dan yang terakhir keracunan. Nah, sekian itu pemaparan dari saya tentang anak berkebutuhan khusus, berikut jenis-jenisnya dan faktor-faktor menjadikan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.